Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Barianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Artiin Parlina. Beliau adalah guru matematika dari SMK Negeri 2 Indramayu. Apa kabar Bu Iin? Alhamdulillah baik Ibu. Lagi sibuk apa sekarang Ibu Iin? Sekarang saya sedang menjalani PPG piloting tahap 3 Ibu. Waduh, ya, semoga sukses ya. Amin. Baik Bu Iin, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Jadi ini adalah langkah awal dalam pelaksanaan supervisi kelas ya Bu Iin ya. Nah, tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi guru dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran Bu Iin. Baik Bu Iin, sebagai persiapan awal sebelum kegiatan observasi, jadi pada tahap pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bu Iin berkenan? Berkenan Ibu. Oke, baik Bu Iin. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Iin capai? Baik, terima kasih Bu Aja. Untuk tujuan pembelajaran observasi kali ini, saya mengambil materi barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari barisan dan juga deret aritmatika. Kemudian peserta didik juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan juga deret aritmatika. Kemudian peserta didik juga mampu menentukan barisan suku ke N maupun jumlah suku ke N suatu barisan dan deret aritmatika. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah berupa permasalahan kontekstual sehari-hari berupa soal, barisan, dan juga deret aritmatika. Itu tujuannya Bu Haji. Oke, berarti kalau saya tangkap tadi ada 4 ya? Betul, tujuan pembelajarannya. Oke, baik Bu. Kemudian untuk area pengembangannya Bu Iin, apa saja area pengembangan yang ingin dicapai dalam rencana pembelajaran ini? Baik, untuk area pengembangannya sendiri Bu Haji, karena kita itu sebagai di SMK Negeri 2 Indramayu, peserta didiknya itu taruna-taruni. Saya ingin mengembangkan kedisiplinan, kemudian bagaimana cara anak itu untuk berpikir kritis, terutama menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan juga deret aritmatika. Oke, berarti area pengembangannya adalah bagaimana anak itu untuk berlatih disiplin dan kemudian juga untuk berpikir kritis ya, kaitannya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tadi ya, materi tentang deret ukur dan deret hitung gitu ya. Deret hitung. Oke, baik, luar biasa Bu Iin. Nah, kemudian untuk rancangan pembelajarannya Bu Iin, apa rancangan pembelajaran yang sudah Bu Iin rencanakan gitu? Misalnya strateginya, modelnya, metodenya, dan juga medianya gitu. Baik, terima kasih Bu Haji. Untuk rancangan pembelajaran itu sendiri, pertama saya ingin menerapkan metode pembelajarannya ini dengan metode berkelompok. Jadi nantinya ada kegiatan diskusi kelompok di dalamnya, itu untuk melatih mereka yang tadi disiplin dan juga berpikir kritis Bu Haji. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan problem based learning. Oke, modelnya problem based learning ya Bu. Betul, untuk modelnya karena untuk memecahkan suatu masalah seperti yang di tujuan permasalahan tadi, tujuan pembelajaran. Kemudian kita juga menggunakan TPAC Bu, TPACK, menggunakan medianya berupa PowerPoint. Jadi nanti saya akan menampilkan PowerPoint, menampilkan video melalui YouTube yang sudah ada, nanti anak-anak mendengarkan. Kemudian juga slideshow lewat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Untuk sesuatu yang saya berikan di sini lewat LKPD Ibu, saya memberikan LKPD-nya itu soal berdiferensiasi. Jadi nantinya anak itu akan diberikan soal sesuai dengan kemampuan awal pra kegiatan. Saya adakan nanti tes dulu sebelumnya untuk membagi kelompok supaya tujuan dari pembelajaran ini tercapai untuk semua anak dengan kemampuan yang berbeda-beda.
Oke, baik, luar biasa Bu In. Jadi kalau saya tangkap tadi ya, jadi modelnya menggunakan problem based learning, Betul, Ibu. strateginya belajar kelompok gitu ya Bu Betul, In ya. Ibu. Kemudian dengan menggunakan pendekatan TPACK ya. Kemudian media ajarnya menggunakan PowerPoint ya. Ya. Dengan melalui video YouTube dan Slideshow. ya, betul. slideshow-nya. Kemudian untuk project-nya sendiri, problem based learning-nya ini dengan menggunakan LKPD ya, Betul, Ibu. untuk pengerjaan kelompoknya gitu. Iya, Kemudian soalnya soal berbentuk berdiferensiasi ya, betul, Ibu. sesuai dengan hasil pra-assessment atau assessment awal gitu. Baik, luar biasa Bu In. Kemudian kita sekarang berdiskusi tentang kapan nih waktu pelaksanaan observasinya Bu In. Baik, Ibu. Kebetulan saya ada pelajaran matematika itu Kamis ini, Ibu. Bagaimana jika Kamis ini kita untuk observasi, Ibu? Oke, Kamis minggu ini ya. Ya, minggu Oke, ini. baik Bu In. Kamis di kelas mana ya Bu In? Di kelas 10 TAB 3, 10 TAB 3 jam ke berapa itu? jam ke 9.10. Jam ke 9 ke 10 ya. Baik Bu In, berarti kita sudah sepakat untuk waktunya yaitu Kamis minggu ini di kelas 10 TAB 1 jam TAB ke 3, Ibu. 9 dan 10. 10 TAB 10 TAB 3. 3 ya, 10 TAB 3. Baik, kemudian Bu In, terima kasih atas informasi yang diberikan. Insya Allah kita akan ketemu di kegiatan observasi ya pada hari Kamis minggu ini di kelas 10 TAB 3 jam ke 9 dan ke 10 ya. Siap, Ibu. Kemudian nanti setelah pelaksanaan observasi, saya juga nanti meminta kepada Bu In untuk kita lanjut ke tahap ketiga yaitu percakapan pasca observasi. Bu In, berkenan? Berkenan, Ibu. Oke ya Bu In. Kemudian nanti di kegiatan observasi itu nanti saya akan mencatat, mengamati juga hal-hal penting yang terkait dengan area pengembangan yang nanti Bu In mau lakukan gitu ya. Baik, sebelum saya mengakhiri percakapan ini, Bu In, apa kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan dari obrolan kita ini? Baik, dari obrolan yang sudah kita mulai dengan Ibu Haji ya, dari awal saya simpulkan bahwa kegiatan ini mencerminkan seperti apa nantinya kita melakukan kegiatan observasi. Jadi saya bisa tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan, kemudian juga tahapan-tahapan yang juga menunjang untuk saya bisa mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Baik, luar biasa Bu In. Baik, kita sudah di penghujung percakapan Bu In. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Sudah, Ibu? Sudah Terima cukup kasih. ya. Baik, kita ketemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Ya. Ibu. Baik, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan dengan Ibu Arti Iin Parlina. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Ya, alhamdulillah di siang hari ini kita masih dapat bertemu kembali masih di pelajaran yang sama yaitu matematika bersama saya Arti Intan. Untuk anak-anakku kelas 10 TAB 3 silakan dikondisikan tempat duduknya, kerapihannya agar kita siap untuk menerima materi tentang yang ada di depan kalian. Materinya hari ini adalah tentang barisan dan juga deret aritmatika. Sebelumnya Ibu akan coba cek kehadiran kalian dulu seperti biasa. Yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan, ucapkan siap. Agung Solihin. Iya. Luar, oke. Alan. Siap, Bu. Siap. Aldi. Di luar. Luar. Aldi Purnomo. Panas, apa, Bu? Pak Andika. Di luar. Luar. Anas. Siap. Siap. Asep. Siap. Siap. Bayu Samudra. Siap. Bima Eka. Apa? Pak Rahman. Siap. Dodi Dinata. Siap. Erik. Siap. Oke, baik, terima kasih untuk kehadiran kalian. Ini adalah materi kita pembelajaran hari ini tentang barisan dan juga deret aritmatika. Mohon perhatian ya, kita akan mulai. Mempelajari barisan dan deret ini dapat membantu kalian untuk mengevaluasi dan juga dapat menyelesaikan permasalahan
seperti ketika kalian menyusun tumpukan batu seperti piramida. Kita itu ada di kelas TAB, betul? Siap. TAB merupakan jurusan yang nantinya mempergunakan alat berat untuk konstruksi. Nah, di sini ketika kalian mengkonstruksi suatu batak, ketika kalian akan membangun, kita bisa terapkan materi barisan aritmatika ini untuk menyusun batak yang sudah akan kalian bangun tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki materi barisan dan deret, masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya tentang bilangan? Masih. Bilangan itu apa? Angka. Angka, betul. Ada lagi yang dinamakan dengan bilangan itu apa saja sih? Penjumlahan, oke. Ada lagi? Pengurangan, oke. Ada lagi? Perkalian. Kalau penjumlahan diapain? Kalau pengurangan? Kalau perkalian? Kalau pembagian? Oke. Nah, itu adalah operasi-operasi yang nantinya erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus mengetahui dulu apa capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui sifat operasional dari bilangan eksponen dan juga bilangan-bilangan berpangkat, betul, dan juga aritmatika, barisan, deret, aritmatika, dan juga geometri. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu mengetahui pengertian dari yang namanya barisan dan juga deret aritmatika. Mengapa genteng tersebut disusun menumpuk dan semakin sedikit? Untuk apa fungsinya? Supaya kuat. Oke. Kenapa dinamakan kuat? Karena betul sekali, ganjel bahasa Indonesianya, ngeganjel bagian yang di atasnya. Betul sekali. Nah, sekarang kalau kalian ingin membuat rumah, menyusun genting, bagaimana caranya kalian menghitung susunan genteng tersebut? Dihitung satu-satu. Ada lagi? Betul. Bisa Bu menghitung lebarnya dibagi dengan lebar genteng. Oke, satu solusi. Ada lagi? Sudah? Menghitung genteng bisa kalian hitung dengan menggunakan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang barisan dan juga deret aritmatika. Nah, dari yang sudah kita hasil asesmen tadi yang sudah kalian kerjakan, Ibu sudah mendapatkan hasil dan ini merupakan landasan bagi Ibu untuk membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4-6 orang. Silahkan dibentuk kelompoknya dalam hitungan 5. 1, 2, 3. Boleh gabung mejanya, Bu. Boleh. Sana dorong. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Dari kelompok Aljabar. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Anandra Ustian. Perkenalkan, nama saya Sigit Suryanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman. Perkenalkan, nama saya Hasadin. Perkenalkan, nama saya Syaihan. Perkenalkan, nama saya Erik Novanila. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita sudah mempelajari materi hari ini tentang barisan dan juga deret aritmatika. Bahwasanya barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang ketika untuk menuju suku berikutnya dia bisa ditambahkan dengan beda yang tetap. Begitupun dengan deret aritmatika. Kalau deret aritmatika artinya adalah menjumlahkan dari satu suku, suku pertama hingga suku
Sudah. Sudah? Siap. Apakah kalian bisa membedakan apa yang dimaksud dengan barisan dan juga deret? Siap. Sudah. Sudah. Dari LKPD tadi yang sudah kalian kerjakan, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Siap tidak. Tidak. Gampang, Bu. Ya. Mudah ya? Iya, Bu. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, apakah mudah untuk dimengerti untuk kedepannya bagi kalian? Mudah ya? Berarti ini merupakan level yang menurut kelas 10 TAB 3 adalah mudah. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ada tugas terstruktur individu yang nantinya akan mengetes sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami ini. Ibu akan share tugasnya ke link WA masing-masing. Silakan dilihat. Ibu akan share ke grupnya. Silakan nanti kalian bisa kerjakan. Oke, sudah Ibu share, bisa dicek ya. Siap sudah, Bu. Itu merupakan tugas terstruktur individu untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai barisan dan deret aritmatika. Pada materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang barisan dan juga deret geometri. Jadi bagi kalian yang punya materi di rumah, barisan dan juga deret geometrinya bisa dibuka-buka, bisa dibaca-baca dulu supaya nantinya langsung bisa memahami materi pertemuan berikutnya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya Lulu Baryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Artiin Parlina. Beliau adalah guru yang telah saya observasi. Baik, assalamualaikum Bu Artiin. Waalaikumsalam Ibu Haji. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, oke. Alhamdulillah saya pun baik juga ya Bu Arti ya. Baik Bu In, mohon izin untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan observasi yang telah dilakukan ya Bu In ya. Siap Ibu. Baik, oke. Bersedia Bu In? Bersedia Ibu. Baik, bagaimana rasanya setelah Bu In melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin itu? Perasaan saya setelah melaksanakan proses pembelajaran alhamdulillah sudah lega Ibu, karena sesuai dengan apa yang sudah saya buat tidak begitu jauh. Mungkin ada beberapa proses yang akan saya perbaiki di RPP-nya menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Oke, baik Bu. Kemudian bagaimana Bu In menilai sendiri penampilan Bu In saat pelaksanaan pembelajaran kemarin? Menurut saya ketika saya melaksanakan pembelajaran tentunya masih kurang optimal Ibu, karena memang di situ saya ambilnya karena kelas laki-laki ya Ibu ya. Kelas laki-laki kebanyakan mereka itu kinestetik, sukanya bergerak. Jadi untuk pembelajaran kemarin saya rasa belum optimal. Mungkin akan saya tindak lanjuti dengan menggunakan metode yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik Ibu. Oke, baik. Berarti tadi Ibu menyampaikan bahwa muridnya kebanyakan karena laki-laki ya semua. Betul. Jadi mereka cenderung aktif gitu ya? Iya betul Ibu. Oke, baik. Kenapa Bu Iin bisa menilai demikian gitu? Karena saya rasa kemarin itu kan kita pembelajarannya hanya menggunakan media video Bu. Untuk anak laki-laki saya rasa di TAB ini mereka lebih senang dengan pembelajaran yang real. Jadi sesuatu yang real Bu. Mungkin dengan praktek atau yang lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk pembelajaran kemarin tujuannya sudah tercapai, akan tetapi kurang optimal. Itu saja sih Bu. Baik Bu Iin, jadi masih ini ya, Bu Iin masih merasa belum optimal gitu ya? Betul Ibu. Kemudian ini kalau misalkan berdasarkan hasil pengamatan saya Bu Iin, saya menilainya sudah baik gitu. Alhamdulillah. Pada saat proses pembelajaran kemarin itu. Jadi ini catatan
yang saya dapatkan dari hasil observasi yang saya lakukan. Saya izin untuk membacakannya ya Bu In ya. Siap, boleh Ibu. Jadi waktu proses pembelajaran tersebut Bu In sudah melaksanakan area pengembangan yang Bu In rencanakan waktu di awal itu, yaitu tentang kedisiplinan gitu ya. Kemudian juga berpikir kritis gitu. Dan itu sudah masuk gitu dalam proses pembelajaran yang Bu In lakukan. Dengan sangat baik Bu In terapkan juga. Kemudian juga model pembelajarannya problem based learning kan ya kalau nggak salah ya, dengan metode TIPEC gitu ya. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok, itu juga sudah dilaksanakan secara tepat gitu, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bu In telah rencanakan gitu ya. Baik, itu yang saya lihat, rasakan dan dengar saat saya melaksanakan proses observasi. Nah, bagaimana Bu In, pendapat Bu In dari apa yang tadi saya sampaikan? Baik, terima kasih Ibu. Setelah saya mendengarkan hasil dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai kegiatan yang saya laksanakan, alhamdulillah kalau memang sudah semuanya tercapai Ibu. Akan tetapi ini izin sebagai bahan masukan saya ke depannya, supaya nantinya saya akan terus memperbaiki diri dalam hal ini untuk mengajar dengan anak-anak dengan tipe yang berbeda. Terima kasih Ibu. Iya, baik, luar biasa Bu In ya. Nah, saat proses pembelajaran tadi itu Bu In, kompetensi atau hal apa yang menurut Ibu In perlu untuk ditingkatkan lagi? Menurut saya kompetensi yang harus ditingkatkan yang pertama ketika mereka presentasi Ibu, karena di situ kan dibutuhkan percaya diri, kemudian kecakapan berbahasa, kemudian penyampaian yang luas dengan wawasan yang mereka masih terbata-bata dalam hal ini Ibu. Jadi kalau saya rasa untuk perbaikannya, saya akan coba menerapkan ke anak-anak, membimbing mereka agar mereka dapat mengkomunikasikan apa hasil dari pembelajaran itu secara lebih jelas lagi ke depannya. Oke, ya baik, luar biasa Bu In ya. Nah, bagaimana caranya Ibu meningkatkan yang tadi perlu ditingkatkan tadi? Oke, saya berencana untuk kedepannya mungkin dengan materi yang berbeda lagi, saya coba membuat sebuah kelompok kecil, kelompok diskusi kecil di mana mereka ada yang berperan sebagai tutor dan juga ada yang berperan sebagai pendengar. Kemudian mereka perbanyak lagi membaca bahan bacaan, kemudian mereka lebih sering lagi untuk berbicara, saya ajak mereka lebih sering berdiskusi, jadi mereka terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Dalam hal ini pada pembelajaran matematika, supaya apa yang mereka paparkan itu dapat diterima oleh teman-teman yang lainnya Ibu. Oke, ya. Apakah yang saya tangkap ini seperti tutor teman sebaya gitu? Betul Ibu, tutor teman sebaya. Baik, luar biasa ya Bu In ya. Jadi nanti tutor teman sebaya itu yang akan mendampingi atau membantu Ibu gitu ya, betul, Ibu. Untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Oke, mantap Bu In. Siap, Ibu. Kemudian, nah apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, yang saya dapatkan dari percakapan saya hari ini, pertama saya berterima kasih sekali kepada Ibu Haja Lulu karena sudah bersedia berkenan untuk melihat kegiatan pembelajaran saya yang saya dapat jadikan sebagai bahan refleksi guru untuk kedepannya, adapun kekurangan maupun kelebihan akan saya jadikan sebagai motivasi, karena seyogianya yang paling baik menilai diri kita adalah rekan sesama guru kita, dan itu akan saya jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depannya. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk mengobservasi saya. Sama-sama Bu In. Saya juga terima kasih. Istilahnya saya juga banyak belajar ya tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik dan bermakna bagi murid gitu. Dengan saya melaksanakan observasi ini gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, merasakan manfaatnya ya dari kita saling melakukan observasi gitu. Baik Bu In, terima kasih atas percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang Bu In
harapkan dan inginkan ya dari proses pembelajaran yang kedepannya yang menjadi lebih baik lagi dapat tercapai gitu Bu In ya. Amin. Baik, terima kasih Bu In. Siap, Ibu. Sampai jumpa lagi mungkin di lain Siap, waktu Ibu. ya Bu In. Siap, Ibu. Oke, baik itu tadi proses percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Artiin Parlina, guru matematika di SMK Negeri 2 Indramayu. Baik, sekian percakapan pasca observasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.